Mungkin teman-teman bertanya-tanya, manajemen bisnis itu sebenarnya untuk apa ya? Saya kan bukan Jeff Bezos, kok harus belajar manajemen bisnis? Tenang saja, saya juga bukan kok. Dulu, waktu pertama kali mendengar istilah itu, saya langsung membayangkan orang-orang memakai jas rapi dan mahal, rapat di gedung-gedung tinggi, membicarakan saham dengan grafik yang naik turun. Sepertinya rumit sekali ya. Tapi setelah saya pelajari lebih dalam, ternyata manajemen bisnis itu tidak sesulit yang saya bayangkan. Percaya atau tidak, setiap hari sebenarnya kita sudah melakukan manajemen loh. Misalnya saat bangun pagi dan berpikir, oke, jam 7 mandi, jam 8 berangkat supaya tidak terlambat ke kampus. Itu sudah termasuk manajemen, namanya manajemen waktu. Atau saat membagi uang gajian untuk membayar kos, makan, menonton, dan sisanya ditabung, itu juga bagian dari manajemen, namanya manajemen keuangan. Jadi, manajemen bisnis itu sebenarnya adalah versi yang lebih besar dan lebih serius dari hal-hal yang sudah sering kita lakukan sehari-hari. Intinya, ini adalah seni mengatur segala sesuatu agar tujuan kita bisa tercapai. Dan tujuannya tidak harus selalu menjadi orang terkaya di dunia, kok. Bisa saja sesederhana ingin lulus kuliah tepat waktu atau ingin proyek pensi sekolah berjalan sukses. Saya juga masih ingat waktu pertama kali membuat konten di YouTube. Melalui video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal dunia manajemen bisnis dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami. Ya, siap? Yuk, mari kita mulai petualangannya bersama. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Sebenarnya, apa itu manajemen bisnis? Kalau teman-teman mencari di Google, biasanya definisinya akan panjang dan menggunakan bahasa yang cukup rumit. Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Membacanya saja mungkin sudah membuat kita mengantuk ya. Saya coba jelaskan dengan lebih sederhana ya. Bayangkan Anda dan teman-teman ingin membuat acara pensi di sekolah. Pensi ini bisa diibaratkan sebagai bisnis atau proyek Anda. Tujuannya apa? Supaya acaranya sukses, penontonnya banyak, tidak rugi, dan semua orang merasa senang. Nah, manajemen bisnis adalah segala cara yang dilakukan agar tujuan itu tercapai. Sederhananya, manajemen bisnis adalah otak dari sebuah kegiatan. Tanpa otak, tubuh kita hanya akan diam aja, tidak tahu harus berbuat apa. Begitu juga dengan proyek pensi tadi. Jika tidak ada yang mengatur, semuanya bisa menjadi kacau. Siapa yang mengurus perizinan, siapa yang mencari sponsor, siapa yang mengundang bintang tamu, siapa yang menjual tiket. Disinilah peran manajemen sangat penting. Manajemen akan memikirkan apa saja yang dibutuhkan, siapa yang mengerjakan apa, kapan harus selesai, dananya dari mana. Misalnya, Anda punya ide membuka kedai kopi kecil di depan rumah. Itu ide yang bagus. Namun, ide saja tidak cukup. Anda perlu memikirkan bagaimana caranya agar kedai kopi itu benar-benar bisa berjalan. Dari mana mendapatkan biji kopi? Siapa yang menjaga? Bagaimana cara promosinya? Semua pertanyaan itu akan dijawab oleh yang namanya manajemen bisnis. Manajemen adalah peta yang menuntun Anda dari titik punya ide sampai ide itu berhasil diwujudkan. Intinya, manajemen bisnis bukanlah ilmu yang hanya bisa dipahami oleh orang jenius. Ini adalah logika sederhana yang diterapkan dalam skala yang lebih besar. Manajemen bisnis adalah tentang bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang kita miliki, waktu, uang, tenaga, dan teman dengan sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Seperti bermain game strategi, kita punya tim, sumber daya, dan tantangan. Manajemen adalah strategi yang kita gunakan untuk meraih kemenangan. Setiap perjalanan besar selalu diawali dengan sebuah peta, teman-teman. Dalam dunia manajemen, peta itu disebut perencanaan atau planning. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting untuk dilakukan. Jika kita tidak membuat rencana, sama saja seperti merencanakan kegagalan loh. Pada tahap ini, kita menentukan tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya dengan baik. Ini adalah fase berimajinasi. Tapi imajinasi yang terarah dan terstruktur. Kita tidak hanya berpikir, saya ingin sukses. Tapi juga, saya ingin punya penghasilan 10 juta per bulan dalam 2 tahun. Lalu memikirkan langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencapainya. Contoh yang paling sederhana, kembali ke cerita pensi sekolah tadi. Pada tahap perencanaan, kita dan tim akan berkumpul bersama. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, kita ingin membuat acara seperti apa? Apakah pensi musik dengan bintang tamu band indie, atau pensi seni dengan pameran, atau mungkin teater? Inilah proses penentuan tujuan atau goal setting.
Setelah tujuan jelas, kita lanjut ke detailnya. Kapan acara akan diadakan? Di mana lokasinya? Siapa saja target penontonnya? Berapa anggaran yang dibutuhkan? Dari mana sumber dananya? Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering melakukan perencanaan, bahkan kadang tanpa sadar. Misalnya saat ingin liburan ke Bali bersama teman-teman. Tentu, kita tidak langsung berangkat, kan? Biasanya kita akan merencanakan dulu, seperti mencari harga tiket pesawat, memilih penginapan yang nyaman dan terjangkau, serta membuat daftar tempat yang ingin dikunjungi. Kalau kita pergi tanpa rencana, bisa-bisa sampai di Bali malah bingung mau kemana. Uang habis di hari kedua, dan akhirnya liburan jadi kurang menyenangkan. Perencanaan yang baik itu harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Jadi, bukan hanya ingin pensi sukses, tapi juga ingin pensi dihadiri minimal 1.000 orang, mendapat keuntungan 20 juta, dan selesai pada tanggal 18 September 2025. Bagian keempat, mantra kedua. Organizing, atau dalam bahasa Indonesia, mengorganisasi. Setelah kita memiliki rencana yang matang, langkah berikutnya adalah menyiapkan segala keperluan dan membagi tugas dengan baik kepada semua anggota tim. Inilah yang disebut dengan pengorganisasian. Pada tahap ini, kita mulai mengubah rencana yang sudah dibuat menjadi struktur kerja yang nyata. Setelah mengetahui apa saja yang perlu dikerjakan, sekarang saatnya menentukan siapa yang akan mengerjakan tugas-tugas tersebut dan bagaimana cara mereka bekerja sama. Tahap ini bisa diibaratkan seperti membagi kue secara adil. Jika pembagian tidak dilakukan dengan jelas dan adil, bisa saja terjadi salah paham atau ada yang merasa kurang dihargai sehingga suasana menjadi kurang nyaman. Kembali ke contoh pensi sekolah. Setelah rencana sudah ada, misalnya membuat pensi musik pada tanggal 18 September, kita perlu mengorganisasi semua sumber daya yang ada, mulai dari sumber daya manusia, keuangan atau anggaran, hingga perlengkapan yang dibutuhkan. Pada tahap organizing, kita akan membentuk struktur panitia. Siapa yang menjadi ketua pelaksana, siapa yang bertanggung jawab di divisi acara, dana usaha, publikasi, maupun keamanan. Setiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Divisi dana usaha fokus mencari sponsor, sedangkan divisi publikasi bertugas membuat poster dan promosi di media sosial. Pengorganisasian tidak hanya soal membagi tugas, tetapi juga mengalokasikan sumber daya dengan tepat. Misalnya, dari total anggaran 100 juta rupiah, berapa yang dialokasikan untuk membayar bintang tamu, sewa panggung dan sound system, serta promosi. Jika alokasi tidak tepat, bisa saja dana promosi kurang, sehingga tidak banyak orang yang tahu tentang acara tersebut dan tiket yang terjual pun sedikit. Contoh dalam kehidupan sehari-hari juga banyak. Saat ingin pindahan kos, kita pasti melakukan pengorganisasian. Barang-barang dipisahkan mana yang akan dibuang, disumbangkan, atau dibawa. Buku dimasukkan ke kardus A, baju ke kardus B, peralatan dapur ke kardus C. Kita juga bisa meminta bantuan teman, misalnya tolong bantu angkat kasur ya. And the third spontaneous narrative organizing. Bagian kelima, the third spell, directing. Atau dalam bahasa Indonesia, mengarahkan. Yuk kita bahas bersama dengan santai. Peta sudah siap, tim sudah terbagi, kendaraan pun sudah tersedia. Sekarang saatnya kita mulai bergerak bersama dengan semangat. Tahapan ini disebut pengarahan atau directing. Ada juga yang menyebutnya sebagai kepemimpinan atau leading. Pengarahan adalah fungsi manajemen yang sangat berkaitan dengan manusia dan hubungan antar anggota tim. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan adalah langkah nyata di lapangan yang saling melengkapi. Tugas seorang manajer atau pemimpin di sini adalah memberikan motivasi, membimbing, dan mengarahkan tim agar dapat bekerja sesuai rencana dengan baik. Dalam proyek pensi sekolah, ketua pelaksana tidak cukup hanya membagi tugas. Ia juga perlu turun tangan dan memastikan setiap divisi menjalankan perannya dengan baik. Jika divisi dana usaha terlihat kurang semangat karena proposalnya belum diterima sponsor, ketua sebaiknya hadir untuk memberikan dukungan dan semangat. Jangan mudah menyerah ya. Jika ada perbedaan pendapat antara divisi acara dan divisi publikasi, misalnya soal desain poster, ketua perlu menjadi penengah dan membantu mencari solusi terbaik.
Mungkin ada yang berpikir, saya kan bukan atasan. Kenapa harus belajar mengarahkan orang? Sebenarnya, pengarahan tidak selalu dari atasan ke bawahan loh. Saat bekerja kelompok mengerjakan tugas kuliah, biasanya ada satu teman yang lebih inisiatif. Bagaimana kalau kamu kerjakan bagian A, saya bagian B, lalu kita kumpulkan hari Jumat ya? Teman tersebut sedang menjalankan fungsi pengarahan. Ia tidak memerintah, tapi mengajak dan mengarahkan kelompok agar tugas selesai dengan baik. Kunci pengarahan yang efektif adalah komunikasi yang baik. Seorang pemimpin perlu menjelaskan visi dan tujuan dengan jelas supaya semua anggota tim memahami alasan di balik setiap tugas. Selain itu, memberikan motivasi juga sangat penting. Ingat, orang lain akan peduli dengan apa yang kita sampaikan jika mereka merasa kita juga peduli pada mereka. Jadi, pengarahan bukan hanya soal memberi perintah, tapi juga membangun hubungan dan rasa peduli. Bagian ke-6, the final spell, controlling, atau dalam bahasa Indonesia, mengawasi. Kita sudah membuat rencana, sudah mengorganisasi, dan sudah mengarahkan. Apakah semuanya sudah selesai? Belum. Masih ada satu langkah penting yang sering terlupakan, yaitu pengawasan atau controlling. Coba bayangkan, Anda sedang menyetir mobil dari Jakarta ke Bandung menggunakan GPS. Anda sudah punya rencana, yaitu rute di GPS, sudah mengatur siapa yang menyetir, dan sudah mulai perjalanan. Namun, apakah Anda hanya percaya sepenuhnya pada GPS tanpa memperhatikan jalan? Tentu tidak. Anda tetap memperhatikan jalan, melihat spion, dan memantau dashboard mobil. Anda memeriksa apakah kecepatan sudah sesuai, memastikan bensin cukup, dan memastikan tetap berada di jalur yang benar. Inilah yang disebut pengawasan. Dalam manajemen bisnis, pengawasan adalah proses memastikan bahwa apa yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan rencana. Ini adalah proses evaluasi. Bagaimana caranya? Dengan membandingkan hasil kerja nyata dengan standar atau target yang sudah ditetapkan sejak awal. Misalnya, dalam rencana pensi, target penjualan tiket adalah 1.000 tiket dalam 1 bulan. Di akhir minggu kedua, tim publikasi melaporkan bahwa tiket yang terjual baru 200. Nah, disinilah pengawasan berperan. Kita jadi tahu ada perbedaan. Hasil nyata, 200 tiket belum sesuai target yang seharusnya sudah 500 tiket. Setelah menemukan perbedaan, langkah berikutnya adalah melakukan perbaikan. Mengapa penjualan tiket lambat? Apakah promosinya kurang? Atau mungkin harga tiketnya terlalu tinggi? Atau posternya kurang menarik? Tim perlu berkumpul kembali, menganalisis masalah, dan mencari solusi bersama. Mungkin solusinya dengan membuat promo beli 5 gratis 1, atau memperluas promosi ke kampus lain. Fungsi pengawasan ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Anda punya rencana menabung 1 juta rupiah per bulan untuk membeli laptop baru. Di akhir bulan, Anda cek rekening dan ternyata hanya bisa menabung 200 ribu. Inilah tahap controlling. Pengawasan adalah siklus yang terus berjalan. Ukur, bandingkan, lalu perbaiki. Dengan begitu, rencana yang dibuat tidak hanya menjadi angan-angan. Bagian ke-7, kesimpulan. Hidup Anda adalah sebuah bisnis, jadi kelolalah dengan baik. Setelah kita membahas panjang lebar mulai dari perencanaan hingga pengawasan, kita bisa melihat bahwa manajemen bisnis sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ini bukan sekadar teori di buku tebal, melainkan prinsip yang dapat langsung kita terapkan. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan adalah siklus yang dapat Anda gunakan untuk mencapai tujuan apapun. Baik itu membuat acara sekolah, menyelesaikan skripsi, menabung untuk liburan, atau bahkan suatu saat membangun bisnis sendiri, semuanya berawal dari fondasi yang sama. Memahami hal ini sebelum memulai usaha, ibarat belajar berenang di kolam dangkal sebelum terjun ke laut lepas. Anda jadi memiliki bekal dan tidak mudah tenggelam. Pentingnya memahami manajemen sebelum memulai bisnis sangatlah besar. Banyak orang memiliki ide bisnis yang cemerlang dan produk yang menarik, namun akhirnya gagal di tengah jalan. Seringkali bukan karena produknya kurang baik, melainkan karena manajemennya kurang teratur. Mereka tidak memiliki rencana yang jelas, kesulitan mengatur keuangan, tim yang kurang solid, dan jarang melakukan evaluasi. Fokus hanya pada penjualan, namun lupa membangun sistem yang mendukung di belakangnya. Bisnis tanpa manajemen yang baik seperti mobil balap bermesin hebat, tetapi setirnya rusak dan remnya blong. Mungkin cepat di awal, namun akhirnya bisa celaka. Bagaimana cara mulai menerapkan ini dari sekarang? Sebenarnya mudah. Mulailah dari hal-hal kecil di sekitar Anda. Minggu depan, coba buat daftar kegiatan harian. Itu adalah bentuk sederhana dari perencanaan. Atur kamar yang berantakan, pisahkan baju kotor, buku, dan sampah.
Itu adalah pengorganisasian. Saat bekerja kelompok, jadilah orang yang berinisiatif, ajak berdiskusi, bagi tugas. Itu adalah pengarahan. Di akhir bulan, evaluasi pengeluaran Anda dan bandingkan dengan anggaran. Itu adalah pengawasan. Lakukan hal ini secara konsisten dan tanpa disadari Anda sedang melatih diri untuk berpikir seperti seorang manajer. Pada akhirnya, anggaplah hidup Anda sebagai perusahaan yang paling penting. Nama perusahaannya, PT Diri Sendiri Tbk. Anda adalah CEO-nya. Tujuannya, kebahagiaan dan kesuksesan versi Anda sendiri. Apakah Anda akan membiarkan perusahaan ini berjalan tanpa arah, tanpa rencana, dan tanpa evaluasi? Tentu saja tidak. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis, Anda sedang berinvestasi pada aset terpenting, diri Anda sendiri. Anda sedang membangun sistem agar hidup menjadi lebih baik, lebih terarah, dan lebih bermakna. Jadi selamat menjadi manajer untuk kehidupan Anda sendiri.